wabarakatuh. Saya Zulkifli Wahab, SPDI, Guru SMA Negeri 1 Bela, dalam hal ini dalam penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jawa Barat. Sedikit saya ingin berbicara dengan Bela menyangkut beberapa masalah di sekolah kita yang tadi sudah disampaikan secara luar mengenai bahwa menyangkut siswa yang kurang nilai, artinya tidak mencukupi KKM. Jadi di sini saya perlu sekali ada masalah kasus siswa yang tidak mencukupi nilai, bagaimana selama ini ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan problematika atau bukan moral. Terima kasih. Jadi langkah pertama kita ambil di saat siswa tidak lulus KKM, kan otomatis dia berefek ke hasilnya tidak tuntas. Jadi kita selaku pendidik jangan karena siswa ini KKM-nya tidak tuntas bisa berefek mereka tidak naik kelas ataupun tidak misalnya berefek ke yang lain. Jadi langkah yang kita ambil siswa tersebut kita buat remedial, ya remedial kelas sore. Itu karena kita tahu kurikulum merdeka itu tidak ada istilah tidak naik kelas, ya dengan catatan dia rajin ke sekolah dan sudah berusaha untuk belajar tapi tetap tidak tuntas. Jadi langkah kita ambil sebagai seorang pendidik kita harus buat mereka remedial, karena tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa lain dalam menanggapi semua mata pelajaran. Kan mereka berbeda-beda misalnya gaya, kan kita tahu kan banyak gaya yang mereka ambil di saat proses belajar mengajar di saat guru masuk kelas. Mungkin itu Pak. Mungkin itu cara kita, artinya supaya tidak banyak pada kode etik guru. Iya. Supaya guru tidak banyak pada kode etik, jadi pun lepas dari saya bukan moral. Jadi selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa mungkin langkahnya yang pertama saya akan membuat pertemuan dengan guru mapel tersebut. Contoh saya Bapak berupai. Jadi ada siswa yang berupai itu tidak lulus KKM. Mungkin saya akan memanggil Bapak, ya kan? Jadi selama ini tahapannya bagaimana Bapak ajarkan di sekolah. Kenapa siswa tersebut tidak tuntas? Kan? Apakah ada melakukan asesmen awal sebelum melaksanakan proses belajar mengajar? Kan? Jadi seharusnya kita sebagai guru melakukan asesmen awal dulu, biar kita tahu gaya yang bagaimana anak-anak ini mau. Jadi insya Allah saya yakin kalau kita membuat asesmen awal, siswa ini pasti bisa memahami, karena kita tidak semua siswa yang satu kelas tuh sama gaya kita ajarkan. Dan jika mungkin belum langkah kedua, bisa mungkin menyarankan Bapak untuk melakukan remedial sampai anak tersebut paham dan mampu. Baik, jadi hal apa saja yang selama ini ada masalah ibu bukan ada tantangan. Baik, mungkin tantangannya dari sang siswa yang malas untuk melakukan remedial. Tapi saya terus berkoordinasi dengan guru mapel berupaya agar anak tersebut mau melaksanakan ataupun mengikuti remedial dengan catatan kita kerjasama dengan orang tua siswa. Kita kerjasama dengan orang tua siswa, dan apalagi sekarang zaman digitalisasi, tidak mesti siswa ke sekolah, bisa melalui daring. Kita berikan mungkin materi-materi yang dia bisa belajar di rumah, kita bisa pantau dari rumah kita sendiri. Oke, berarti selanjutnya mungkin dalam pengambilan kali ini apakah menggunakan sistem jadwal atau kapan saja boleh? Ya, baik, mungkin tetap jadwal, karena setiap kegiatan kalau tanpa jadwal tetap tidak akan terrealisasi. Tentunya saya dengan guru mapel saya jadwalkan kapan Bapak menjadwalkan siswa ini remedial. Dan setelah selesai saya tentunya merefleksi Bapak, apakah sudah dilakukan. Setelah saya refleksi tentunya saya evaluasi apakah setelah remedial siswa tersebut ada perkembangan atau tidak. Yang terakhir mungkin dalam pelaksanaan mengambil keputusan ini apakah ada orang yang membantu? Baik, tentunya ada. Saya juga ada tim kerja, kita ada kurikulum bersama tim itu kita memantau kepala sekolah, karena selama ini kita tahu kepala sekolah kan banyak pekerjaan, tetap saya ada tim kerja. Tim kerja saya itu tentunya dari kurikulum dan pengajaran,
tentunya tim-tim lain yang bisa saya percayakan dan mampu memahami tentang mungkin proses belajar mengajar siswa. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dalam 3 bulan kita ini banyak yang mendapatkan ilmu dari Ibu. Alhamdulillah memang luar biasa Ibu Kepala Jurusan Administrasi Wilayah ini sangat luar biasa ilmunya yang bisa saya ambil dan bisa saya lanjutkan mungkin ke depannya kalau saya menjadi pemimpin seperti inilah saya akan mengambil sebuah. Terima kasih Bu. Luar biasa juga Bapak dalam mungkin menggali ilmu. Saya yakin Bapak mampu menjalankan semua dan saya juga mampu akan memimpin sekolah, khususnya sekolah nggak mesti sekolah SMA Administrasi Wilayah dan sekolah-sekolah lain. Saya yakin Bapak bisa dan terus berinovasi, mudah-mudahan sukses dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak. Wabarakatuh. Salam. Apa kabar Pak Zainal? Baik, Pak. Sehat. Terima kasih. Jadi Pak Zainal, saya datang kembali saya selaku guru penggerak. Nama saya Tujuh Wahab dari SMA Negeri Jagoila Pak. Saya guru penggerak datang dulu Kabupaten Barat. Dalam hal ini saya ingin menanyakan beberapa hal yang ikut tadi dengan kasus-kasus di sekolah. Ini kasus di sekolah pasti ada ya Pak. Pasti ada. Jadi mungkin dari Bapak kasus apa yang ada sama Bapak? Kalau di sekolah kami yang kasusnya yang ada pertama sekali mengenai dengan siswa. Siswa kadang-kadang kasusnya bukan terlambat datang siswa. Jarak jangkaunya yang pertama jauh ke sekolah karena itu terlambat. Kadang-kadang ada siswa di mana-mana ada 1-2 yang siswanya malas dalam memasuk mata pelajaran. Kadang-kadang mungkin ada pilihan pada siswa, tidak tahu. Tapi ada siswa kadang masuk guru ini, tidak masuk guru itu. Nah, masalahnya dengan siswa yang pertama jarak jangkaunya. Jarak jangkau Ya. Jarak jangkau itu memang ada siswa yang memang malas untuk belajar. Malas untuk belajar. Baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Bagaimana Bapak membebaskan masalah ini supaya bisa tidak seperti ini lagi Pak? Artinya bisa berubah siswa dari yang jangkauan jauh dia bisa dapat datang cepat dan juga dari yang malas bisa berubah. Bagaimana ini Pak? Kami sudah menjejaki bahwa siswa-siswa yang jauh, yang malas, ada yang kami jemput dan memberikan waktu pada siswa membuat suatu bukan sanksi tapi sebagai peringatan apabila ini tidak dirubah, jadwal datang ke sekolah misalnya jam 8 harus masuk kelas, belum ada siswa itu kami beri sanksi yang lain berupa mengutip sampah begitu. Mungkinnya untuk siswa itu mau datang cepat. Dengan ada demikian mungkin dia terasa malu. Oke, baik Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya supaya kedepannya lebih langkah-langkahnya yang sudah ada, kami mengundang wali murid. Mengundang wali murid untuk ke sekolah. Ada beberapa kali sudah kami jaki bahwa dengan demikian dengan kami memberi saran pada orang tua. Kadang-kadang orang tua tidak ada mengarah anak. Pergi? Ini sudah jam 8 belum keluar dari rumah. Kami memberikan yang pertama menekankan pada orang tua. Orang tua langkahnya orang tua memberi kalau sampai ke sekolah ini usaha kami. Pokoknya di orang tua pagi langkahnya harus anak-anak harus suruh datang ke sekolah. Oke, bagus sekali nih Pak. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus ini? Dan kira-kira yang sudah berubah, yang sudah efektif. Yang sudah efektif memang yang demikian Pak. Dengan ada kami mengundang wali siswa, nampaknya ada perubahan. Perubahannya langkah yang kami ambil itu nampaknya mungkin efektif karena
dengan ada siswa dengan ada orang tua, mungkin orang tua lebih patuh juga daripada kita kan, dan mengajak kerjasama dengan orang tua dan mengait dengan masuk komite terus memberi arahan pada orang tuanya. Jadi dalam hal ini Pak ada tantangan kan Pak dalam hal pelaksanaan kasus-kasus dari majikan Pak? Ada tantangannya yang kami yang lebih tantangan pada siswa yang pertama tantangan kelambat datang siswa yang sebelah sungai ya, di Panton Pasibirah itu yang dari sebelah itu kadang-kadang dia memang datang cepat karena sampahnya diatur, ada di antara SMP, ada anak SD sebelah itu, ada anak SMA. Mungkin dengan demikian datang sekolah tidak tepat waktu. Oke. Nah, jadi begini Pak. Jadi Bapak dalam menghadapi kasus-kasus apakah dengan sistem menggunakan jadwal atau memang langsung Pak? Bila ada kasus-kasus di sekolah apakah Bapak langsung yang membuat keputusan atau memang ada jadwal khusus Pak? Kalau yang demikian kami buat jadwal. Buat jadwal. Tidak ada langsung begitu ada kasus langsung begitu. Kami melihat keadaan. Ini masalah apa? Masalah dengan saya siswa malah siswa baik itu. Kami berebut dulu, mengambil jadwal bagaimana cara untuk mengatasi siswa tersebut bisa teratasi. Berarti menurut kasus Pak? Menurut kasus. Kalau memang kasusnya harus disini. Kalau kasus lain kalau lain ditempatkan Pak. Ya. Oke. Jadi dalam hal pelaksanaan keputusan di 5 etika atau pembentukan moral, ada orang-orang yang membantu Bapak. Ada. Siapa? Yang untuk apa Mas? Yang membantu Bapak dalam hal mengambil keputusan masalah kasus siswa atau yang hal yang lain. Yang membantu ini kami dalam ini tidak ada guru counseling, ada nih wakak siswa, dan wakakur, dan teman-teman yang lain ada juga. Kami di sini walaupun saya kepala sekolah mungkin lebih tahu orang tuh kerjasama hal yang demi kebaikan si anak. Di musyawarah ya, musyawarah. Baik Pak, mungkin hanya itu saja yang saya akan kepada Bapak. Banyak sekali pengalaman saya untuk Bapak karena hari ini. Pengalaman dari Bapak, mudah-mudahan saya jalankan ke depannya bila saya menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin atau dipakai saya di sekolah. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.